Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia, salam planter Indonesia. Jumpa lagi sahabat di channelnya Petani Mandiri Riau, channel yang membahas tentang dunia pertanian, baik itu kelapa sawit ataupun pepaya California. Kebetulan saat ini kita sedang berada di perkebunan kelapa sawit guna melakukan penaburan kapur dolomit di tanaman kita. Jadi di sini kita akan berbagi informasi dan bagaimana cara penaburannya dan apa manfaatnya kapur dolomit itu sendiri pada tanaman kelapa sawit. Informasi tambahan juga buat para sahabat petani kelapa sawit ya. Kita melakukan penaburan dolomitnya itu kurang lebih di ujung kanopi daun ini ya. Jadi kita katakan 2 meteran lah ya. Nah itu kenapa tujuannya? Karena begini sahabat, untuk dolomit dia kita kasih agak keluar kurang lebih 2 meter. Nanti di saat kita melakukan pupuk NPK, kita melakukannya agak ke dalam, antara 1,5 meteran lah dari pangkal batang. Yang tujuannya karena begini, sifat dari dolomit ini kan dia itu bisa dikatakan bahannya itu dari bebatuan alam ya. Sementara kalau kita letakkan pada titik yang sama, yang ditakutkan itu nanti akan terjadinya istilah antagonis. Antagonis itu berlawanan antara dolomit dan khususnya kandungan nitrogen dan kaliumnya. Nah, makanya itu kita mengantisipasi, itulah alasan untuk kapur dolomit itu dia kita kasih jarak agak keluar. Nah, nanti untuk peletakan NPK-nya kemungkinan agak ke dalam. Ini informasi lah berdasarkan pengalaman. Lagi-lagi tujuannya ya supaya kita itu mencari efektif lah di tanaman itu menyerap apa yang kita berikan pupuk itu tersendiri. Oke sahabat, inilah cara penaburan dolomitnya. Jadi kami sistem metodenya menggunakan kendaraan, kalau di sini tuh namanya bentor ya. Bentor ini tujuannya karena areal kita mendukung posisi rata. Jadi kalau dia pakai angkong ya, atau istilahnya apa, itu lebih lambat. Makanya kami menggunakan bentor. Jadi langsung saja kita ke pemupukannya. Dosis 1 kilo per pohon. Ayo mas. Atau waklo, ini nama waklo ini waklo. Nah, diserak dia menyebar, jangan terjadi gumpalan ya. Nah, inilah contoh cara penaburan dolomitnya. Dan setelah ini sahabat ya, bila kita setelah melakukan penaburan dolomit, jeda waktu paling cepatnya itu kita 2 minggu. Itu dalam tanda kutip bila si dolomit ini berulang kali terkena hujan. Dan apabila waktunya hujan itu agak lambat, kita bisa melakukan penyusulan atau pemupukan susulan. Itu jeda waktunya 1 bulan. Itu tujuannya untuk yaitu tadi memaksimalkan fungsi pekerja dolomit diserap dengan maksimal oleh akar kelapa sawit itu sendiri. Mungkin itulah informasi yang bisa saya uraikan kepada sahabat tani semuanya.
Informasi tambahan juga buat para sahabat petani kelapa sawit. Arti penting dari kandungan dolomit ya, kita berbagi pengalaman ya. Itu ada kandungan kalsium dan magnesium. Di situ tertera bahwasanya magnesium atau MgO-nya itu kurang lebih 18% dan untuk kalsiumnya itu kurang lebih 30%. Kenapa saya katakan itu sangat penting? Karena fungsi magnesium itu sendiri itu adalah untuk memaksimalkan klorofil daun yang berfungsi untuk pembentukan atau memaksimalkan fotosintesis ya. Nah itu, kalau untuk kalsiumnya sendiri itu untuk menaikkan pH tanah. Nah itulah kenapa pentingnya kalsium, menetralkan lah kalau bahasa kita sebagai petani itu. Tujuannya di saat tanah netral, maka kita berikan pupuk NPK atau pupuk tunggal. Jadi si tanaman ini bisa maksimal menyerap unsur hara yang kita berikan. Dengan maksimal ya, otomatis hasil yang kita dapatkan ke depannya insya Allah maksimal. Baiklah sahabat petani mandiri, mungkin itu saja ya yang dapat kami informasikan untuk video kali ini. Bagaimana cara pemupukan dolomit dan apa manfaatnya untuk di tanaman kelapa sawit. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para sahabat sama petani. Karena tujuan kita di sini bukan untuk menggurui, tapi hanya sekedar berbagi informasi dan pengalaman. Dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani mandiri Riau.